bukan menteri ya, tapi seperti lembaga. Memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan kemudian. ID-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Bisa balik. Ini sembari. Mantap. Andi hari ini Betul dong. Betul sini dulu, sorry. Lembaga, jadi bukan pada nama ya. Jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDT garing 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban pembahasan gugatan belum,
ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, majelis hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH MH, Dodi Rusmana, SH MH, Salindro Adianto, SH MH, Salipin SH, Sutardi SH MH, Heru Iskandar SH MH, Wanardani SH, Suirman SH, Ibra Kurniadi SH, Selamat Khairun SH MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hadri Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Repari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD-E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat
telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-2023/PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PD-2023/PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Sesi Kompurwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445/PD-2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445/PDTG 2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diriwayatkan sebenarnya itu tulisan. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445/PDTG 2023 Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Asli nama kuasa.
Ya. Datanya. Ini sudah sama sesuai dengan yang dapat ya. Yang hadir hari ini di nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Amin satu ya. Oke, kalau itu surat kuasa. Saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Sama sekali saya budi. Dan saya sumpah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini yang ada. Silakan mengambil ID-nya ada kopinya, kopi. Sini balik. Ini sebalik. Iya.
Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 dari PDTK dari 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahfud Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SHMH, Salim Nur Adianto, SHMH, Salipin, SH, Sutardi, SHMH, Heru Iskandar, SHMH, Panardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniati, SH, Selamat Khairun, SHMH, dan Dasep Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Merutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabak Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PIL 3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.
menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan: 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Nasihat Singapura SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Universitas SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan bacaannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diwakilkan dari tulisan. Nah, kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPQ 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari ini Revendi nomor 1, dengan Pak Amin satu ya. Itu terutama pasalnya. Oke, kalau itu ini surat kuasa. Saya terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi seperti lembaga, memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini ya. Silakan kamu juga. Kopinya ada kopinya ada kopi. Pusing balik. Pusing balik. Mantap. Andi hari emang. Atau udah. Gue tanya sih dulu sorry. Jadi bukan pada nama bukan.
sini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada posisi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 221 dan 222 RP, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RW 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabak Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4.
4. RIA, analis kebijakan ahli muda pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar keputusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Nasib Kepulauan SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tertulis sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dan ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445/2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya, mungkin
Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat keberatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini di nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Ali satu tiga. Oke, kalau itu surat kuasa dari depan juga boleh ada surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari debat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada.
kopi. Bila sama ya. Sini balik. Ini sini balik. Mantap. Andi hari ini Nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu, sorry. mana? Alhamdulillah ada. Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada posisi. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDT garing 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban yang gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan,
para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH MH, Dodi Rusmana, SH MH, Salindro Adianto, SH MH, Salipin, SH, Sutardi, SH MH, Heru Iskandar, SH MH, Panardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjat HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar HIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Repari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023
dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PL3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasisi Kepulauan SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai ada anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Nurida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPK 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445 PDPK 2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Bisa diriwayatkan dari tulisan. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPK 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari ini Revendi nomor 1 tapi mau seperti
satu ya. Oke, kalau ini surat puasa, dari terbuka juga boleh ada surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini tadi. Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini yang ada. Silakan mengambil air minyak dan kopi. Sini balik. Ini sebalik. Mantap. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu. Sorry. Mana?
Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membayar gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 202 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasep Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LP
LBH LIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Merutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PIL 3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nah, sesi kepulauan SIMU selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Pada tahapan tersebut ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan bacaannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbatas. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diwakilkan dari tulisan. Nah, pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPQ 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar. Intervensi nomor 1 tapi dengan Pak Amin 1 surat kuasa dari tergugat juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari debat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini ya. Silakan kamu juga. Kopinya ada nggak? Kopinya ada kopi. Sini balik. Ini sini balik. Mantap. Pandi hari emang. Nggak tahu deh. Fotonya sini dulu, sorry. Jadi bukan pada nama
sini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak itu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 221 dan 222 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjatarat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
4. RIA, analis kebijakan ahli muda pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Hafid, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Ignatius Purwanto SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya.
silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan kamu juga. ID-nya ada nggak? Kopinya ada, kopinya. Bisa kan? Bisa. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Bukan. Ini sini balik. Yuk. Mantap. Mantap. Pandi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu di story. mana? Memanggil dada, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak itu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDT 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari
penggugat tersebut, majelis hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar KIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal
18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PDPTI/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Sesi Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Dewan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Nurhida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPTI 2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPTI 2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diriwayatkan dari tulisan. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPTI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar.
Rapi ya. Dengan angin satu ya. Oke, kalau surat puasa, saya kita bukan juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini tak? Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh beli atau mau? Ini ada ya. Pembulan. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini yang ada. Silakan kemudian. Aisinya ada kopinya, kopi. Sama ya. Bisa balik. Bagus. Silakan. Lu kemana? Ini sebalik. Yuk, mantap banget. Mantap. Terus.
ada. Jadi bukan nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam hal ini diberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasep Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH
garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSUMIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Bepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sebelumnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasisi Kepulauan SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota.
Penetapan tersebut ucapan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDPK 2023 yang dinyatakan tergugat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPK 2023 yang data pusat juga dinyatakan tergugat. Silakan penggugat dan tergugat. Bisa diwakili dari tulisan. Nah, kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPK 2023 karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi mau dengan Pak Amin satu ya. Ini surat kuasa. Saya terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Nomor kali saya budi. Dan saya sumpah. Ada ini.
dari tempat boleh beli atau mau? Sebelumnya tidak ada ya. Puasa bukan. Ya. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini ya. Silakan kemudian IT-nya ada kopinya ada kopi. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Mau kemana? Ini sini balik. Yuk, mantap. Mantap. Terus. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu. Sorry. mana? Memanggil lembaga, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak itu ya. Kemudian
beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban, banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 222 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tertanggung dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salin Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Persidangan
Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Hafid, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Kepulauan Saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak sepenuhnya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445/2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan.
Silakan. Yang hadir hari bisa. Intervensi nomor 1 dengan Pak Amin 13. Oke, kalau itu surat puasa. Dari terbuka juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari terbuka sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan menanggapi ini yang ada. Silakan mengambil. Kopinya ada nggak? Kopinya ada kopi. Sini balik.
Bagus. Berapa? Bagus mana? Merah biru. Lu kemana? Ini sembari. Yuk, mantap banget. Mantap. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sih dulu di story. mana? Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai.
Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Sarifin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjatarat HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar HIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PD-3 2023/PN Jakarta Pusat
atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Ignatius Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat secara di kasus. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terkait. Silakan penggugat dan tergugat. Bisa diriwayatkan dari tulisan. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 dengan Pak Ali satu ya. Oke, kalau surat kuasa, saya kita bukan juga boleh surat kuasa dari
Yang ada Bapak? Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini tak? Ya, lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh beli atau mau? Ini ada ya? Bukan. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan mengambil. Aisinya ada kopinya, kopi. Tidak sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Ini sini balik. Mantap. Pandi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu. Sorry. kan?
ada, jadi bukan nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membayar gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini diberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 SKK
PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat. Melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU-MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Bepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PD-E/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Ignatius Kepulauan SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota.
Penetapan tersebut ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDTK 2023 yang dinyatakan tergugat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDTK 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan tergugat. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diwakili dari tulisan. Nah, kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDTK 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi dengan Pak Amin satu ya. Itu terutama oke, kalau ini surat kuasa dari terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Nomor kali saya budi. Dan saya sumpah. Ada ini.
di tempat boleh beli atau mau. Sebelumnya tidak ada ya. Puasa bukan. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini ya. Silakan kamu juga. IT-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Ini sini balik. Mantap. Pagi hari emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini doang. Sorry. mana? Memanggil lembaga, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak ada ya. Kemudian
beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban, banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 222 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tertanggung dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salin Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SDII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada Step Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Hafid, tenaga substansi pada Step Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Purwanto SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDGI 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan kamu juga.
kopinya ada nggak? Kopinya ada, kopi. Sembilan nama ya. Sini balik. Bagus. Delapan. Lu kemana? Ini sini balik. Yuk, mantep. Mantap. Terus. Andi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sini doang. Sorry. mana? Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban pembacaan gugatan belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak usah bacakan.
ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjatarat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar KIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat
yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PIL 3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Sesi Kepulauan Saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan bacaannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445 PDPG 2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diriwayatkan, boleh itu bisa. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan hasil surat gugatan, hasil surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1,
dengan Pak Amin satu ya. Itu terus oke, kalau ini surat kuasa, saya terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Dari debat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini yang silakan mengambil. ID-nya ada kopinya ada kopi. Sini balik. Bagus. Ini sini balik. Mantap. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu. Sorry. mana?
Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membaca gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini berikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya
dalam kurung LBH LIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Memutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Penasihat Hukum Purwokerto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Pemikiran Sarjana Hukum masing-masing sebagai akun anggota. Penetapan tersebut ucapan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya perkara ini, maka perkara nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya perkara ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPQ 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terkait. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diwakilkan dari tulisan. Nah, jadi pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPQ 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini referensi nomor 1 tapi mau dengan Pak Amin satu ya. Itu bersama saya. Oke, kalau ini surat kuasa, saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh beli atau mau? Ini ada ya. Pembukaan. Silakan dari terpusat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini ya. Silakan menunjukkan. Airnya ada kopinya, ada kopi. Sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Ini sini balik. Mantap. Terus. Pagi hari emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu di story. mana? Jadi bukan nama aku.
Jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir berposisi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 222 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4.
4. RIA, analis kebijakan ahli muda pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Kepulauan Saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDTG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak sepenuhnya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDTG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang
pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan hasil surat gugatan, hasil surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi dengan Pak Amin 13. Dari terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang
IC-nya ada nggak? Kopinya, kopi. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Delapan. Lu kemana? Main sini balik. Yuk, mantap. Mantap. Bagus. Pandi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu, sorry. mana? Ada plusnya. Mengambil ada, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir kuasa. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDT garing 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya.
Untuk gugatan tidak perlu saya bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Sarifin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjatarat HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar HIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor
445/PDPTG/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDPTG/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Sesi Kepulauan SIMU selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/PDPTG/2023 yang Jakarta Pusat secara di kasus. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445/PDPTG/2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terlepas. Silakan penggugat dan itu bisa diriwayatkan, bisa. Nah, jadi ya, pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445/PDPTG/2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar.
dengan Pak Ali satu tiga. Itu terus oke, kalau ini surat puasa dari terbuka juga boleh ada surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya Pak. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti yang ada. Silakan mengambil. Airnya ada kopinya ada kopi. Bisa balik. Bagus. Ini sih balik. Mantap. Mantap. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Gue tanya sih dulu, sorry. Mana?
Jadi bukan nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 dari 2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membayar gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam hal ini berikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya
dalam kurung LBH LIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar KHIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meuntia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nah, sesi Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Pada tahapan tersebut ucapan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDKI 2023 yang Jakarta Pusat secara dikasus. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Berdasarkan nomor 445 PDKI 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbatas. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa diwakili dari tulisan. Nah, kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDKI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi mau dengan Pak Ali satu ya. Itu bersama Pak saya. Oke, kalau itu surat kuasa. Saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Nomor kali saya puji. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh beli atau ada ya. Silakan dari terpusat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menghadapi seperti ini yang ada. Silakan menghadapi. ID-nya ada kopinya, kopi. Sini balik. Ini sembari. Mantap. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Fotonya sini doang di story. mana? Jadi bukan pada nama aku.
Baik ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir berkontribusi. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, oke, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4.
4. RIA, analis kebijakan ahli muda pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Firman Hafid, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat kemudian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasib Kepulauan Saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Sehingga penggugat dan tergugat ya, dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDTG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya.
kopinya. Kopi. Seru. Lagi besar. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Delapan. Merah dulu. Oh, kemana? Main sini balik. Jo, mantap. 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 Terus. Andi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sini doang di story. mana? Mengambil ada, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak yang demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan,
para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LPH garis datar KHIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat
yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar keputusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Kepulauan saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Pada tahapan tersebut ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/2023 yang Jakarta Pusat secara telah dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terlepas. Silakan penggugat dan itu bisa dilihat dari tulisan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445/2023 Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1,
pasti ya. Dengan angin 1 itu terus panas pasarnya. Oke, kalau kita ini surat puasa. Hari kedua juga boleh ada surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini tadi. Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat. Sebelumnya tidak ada ya. Puasa bukan. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan kamu juga. Airnya ada nggak? Kopinya ada kopi. Bila sama ya. Bisa balik. Bagus. Silakan. Ini sebalik. Mantap. Mantap. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu. Sorry. Mana?
Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDT garing 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membaca gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam hal ini berikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Zaituddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasep Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada lembaga bantuan hukum
Hadi Indonesia Raya dalam kurung LPH Dajatar KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Mentia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Repari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara.
yang ditentukan dalam amar keputusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Penasihat Hukum Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso dan Hukum dan Tony Irwansyah dan Hukum masing-masing sebagai ada anggota. Penetapan tersebut ucapan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDKI 2023 yang Jakarta Pusat secara dikabul. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDKI 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbuka. Silakan penggugat dan tergugat. Bisa diwakili dari tulisan. Nah, jadi ya, pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDKI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 dengan Pak Ali satu ya. Itu bersama Oke, kalau itu ini surat kuasa. Saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh beli atau mau? Sebelumnya ada ya. Pembuat. Silakan dari terpusat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menghadapi seperti ini ya. Silakan kemudian ID-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Tidak sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Pengen sini balik. Iya, mantap. Mantap. Terus. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu di story. Mana? Jadi bukan nama aku.
kemudian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahfud Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin SH MH, Dodi Rusmana SH MH, Salim Nur Adianto SH MH, Salipin SH, Sutardi SH MH, Heru Iskandar SH MH, Panardani SH, Suherman SH, Ibra Kurniadi SH, Selamat Khairun SH MH, dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meltia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep
Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum, ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Universitas SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPI 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dan ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan hasil surat gugatan, hasil surat kuasa,
dan dokumen-dokumen terkait puasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Intervensi nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Amin 13. Saya terbuka juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini. Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan ini silakan
maksudnya biasa. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Bila Bagus. Merah dulu. Oh, kemana? Ini sini balik. Yuk, mantap. 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 Terus. Andi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sini doang. Sorry. mana? Mengambil ada, jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak yang demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil kuasa. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada
hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar KIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim
pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PL3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Kepulauan saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDCG 2023 yang Jakarta Pusat secara telah dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat juga dinyatakan terlepas. Silakan penggugat dan tergugat. Ya, itu bisa dibuat dari tulisan. Nah, jadi pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDP 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 dengan Pak Ali 13.
surat puasa hari terbuka juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya Pak. Ada ini Pak. Ayo dulu Muhammad Ali Saifuddin. Dari debat boleh beli atau mau? Sebelumnya tidak ada ya. Puasa bulan. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Puasa dari pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi seperti lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang ada. Silakan teman juga. Ini ada kopinya, ada kopi. Bila sama ya. Bisa balik. Bagus. Silakan. Ini sih balik. Mantap. Mantap. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Fotonya sih dulu, sorry. Mana?
Jadi bukan nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban membaca gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RB hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini berikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M.A. Zaituddin, SH, M.A. Dodi Rusmana, SH, M.A. Salim Nur Adianto, SH, M.A. Salipin, SH, Sutardi, SH, M.A. Heru Iskandar, SH, M.A. Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, M.A. dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada lembaga bantuan hukum
Hadi Indonesia Raya dalam kurung LPH Dajatar KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LPH garis datar KIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Mentia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabak Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023 Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat kemudian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut.
Dua, menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Nasir Sikapuranto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irfan Sarjana Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDJK 2023 yang Jakarta Pusat secara dikasus. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDJK 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Itu bisa diwajibkan dari tulisan. Nah, jadi ya, pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDJK 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Ali satu ya. Itu bersama saya. Oke, kalau itu surat kuasa. Saya itu bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari terpusat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menghadapi seperti ini yang ada. Silakan kemudian ID-nya ada kopinya, ada kopi. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Main sini balik. Iya, mantap. Mantap. Pandi hari ini mana? Nggak tahu deh. Fotonya sini dulu, sorry. Mana? Jadi bukan nama aku.
masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 222 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahfud Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meltia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep
Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum, ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan pembacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasib Kepulauan Riau selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDTG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, apabila tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menghadapi seperti ini yang ada.
Bila sama ya. Bisa balik. Bagus. Sudah Bagus. Merah dulu. Ini kemana? Main sebalik. Jo, kok ngerti? Mantap banget. Oke. Mantap. Terus. Pandi hari emang. Nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu di story. Mana? Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada posisi. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu majelis hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDT/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 222 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada
hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjat KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RW 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986
dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PL3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Purwanto SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosita SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDCG 2023 yang Jakarta Pusat secara telah dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat dinyatakan terlepas. Silakan penggugat dan itu bisa dibuat dari itu bisa. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDTG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari ini Revendi nomor 1 dengan
Ini surat puasa. Dari terbuka juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Mana Pak? Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini tadi. Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat. Ada ya. Puasa bukan. Silakan dari terbuka sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan menanggapi ini yang ada. Silakan mengambil. Kopinya ada nggak? Kopinya ada kopi. Bisa balik. Bagus. Pengen sih balik. Yuk, mantap. Mantap. Andi hari ini mana? Ini nggak tahu deh. Gue tanya sih dulu jadi sorry. Mana?
Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK 2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 222 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M.A. Zaituddin, SH, M.A. Dodi Rusmana, SH, M.A. Salim Nur Adianto, SH, M.A. Salipin, SH, Sutardi, SH, M.A. Heru Iskandar, SH, M.A. Wanardan, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, M.A. dan Dasyat Muslihat SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya
dalam kurung LBH LR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSUMIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Memutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD.E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD.E/2023/PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nah, sesi Kapolri SIMU selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Pada tahapan tersebut ucapan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDTK 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara itu. Dan dengan dibacakannya pertama ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDTK 2023 yang Jakarta Pusat juga dinyatakan terbatal. Silakan penggugat dan tergugat. Itu bisa diwakilkan dari tulisan. Nah, jadi ya, pada para pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDTK 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 dengan Pak Ali satu ya. Oke, kalau itu surat kuasa, saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah.
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini. Silakan kemudian. Aisinya ada kopinya, kopi. Sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Ini sini balik. Mantap. Mantap. Pandi hari ini emang. Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu, sorry. Jangan. Jadi bukan nama aku.
ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari yang tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardani, SH, Suherman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 SKK PH SYII garis datar APG LPH garis datar KHIR A Romawi 7 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
4. RIA, analis kebijakan ahli muda pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada biro hukum, persidangan dan humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Habib, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445/PD-E/2023/PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023/PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasisi Kepulauan Isaibu selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Tadjanoku dan Tony Irwan Tadjanoku masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPI 2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya, oke.
Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi mau dengan Pak Amin satu ya. Oke, kalau ini surat kuasa, saya kira bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi seperti ini.
sini balik. Bagus. Jelas. Lu kemana? Pengen sini balik. Jo, ngerti. Mantap. Mantap. Terus. Andi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu di story. mana? Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 222 RT hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai.
Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Firman Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat
atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Sesi Kepulauan saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat dinyatakan terlalu. Silakan penggugat dan bisa dibuat dari tulisan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari ini di nomor 1 dengan Pak Amin 13. Surat kuasa dari terbuka juga boleh surat kuasa dari
Yang dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan menanggapi ini yang ada. Silakan teman juga. ID-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Tidak sama ya. Sini balik. Bagus. Silakan. Ini sini balik. Iya, apa ngerti? Mantap banget. Mantap. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu. Sorry. kan? Jadi bukan pada nama
Jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada posisi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Zaituddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardan, SH, Suherman, SH, Putra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjat HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar HIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
4. Erika, analis kebijakan ahli muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, tenaga substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD.E/2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Ignatius Purwanto SIMU selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat juga dinyatakan tergugat. Silakan penggugat dan tergugat.
Iya, itu bisa dibuat. Jadi itu bisa. Nah, jadi ya, pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDP 2023 pada pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama, tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Intervensi nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Ali satu ya. Oke, kalau surat kuasa, saya itu bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang.
Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad, bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ya. Ini yang ada. Silakan kemudian. ID-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Tidak sama ya. Bisa balik. Bagus. Silakan. Main bisa balik. Jo, apa ngerti? Mantap banget. Mantap. Terus. Pandi hari ini emang. Ini nggak tahu deh. Fotonya sih dulu, sorry. Kan? Jadi bukan nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir pada posisi. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445
PDT Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban, banyak bukan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 202 RB, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, majelis hakim akan membacakan penetapan. Oke, saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Putra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HG Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Merutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut
Setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan pembacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasisi Kepulauan SIMU selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara itu. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menghadapi seperti ini yang ada. Silakan menghadapi. Ini ada kopinya, kopi. Sini balik. Ini sebalik. Mantap. Andi hari ini
Sorry. Tangan. Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir kuasa. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan, ya. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah berapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SHMH, Salim Nur Adianto, SHMH, Salipin, SH, Sutardi, SHMH, Heru Iskandar, SHMH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SHMH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Bepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut sehingga dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PIL 3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.
menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TPI serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan: 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasihat Kepulauan Riau saya Ibu selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertama ini, maka perkara nomor 445 PDPI 2023 yang Jakarta Pusat secara telah dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Data nomor 445 PDPI 2023 yang Jakarta Pusat dinyatakan terlalu. Silakan penggugat dan itu bisa diriwayatkan sebetulnya itu tulisan. Kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDPI 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari bisa di nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Amin 13 itu berpendapat saya. Oke, kalau itu surat kuasa dari terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Nomor kali saya Budin. Dan saya sumpah. Dan
Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan ini yang IC-nya ada kopinya, kopi. Bisa balik. Bagus. Pengen sebalik. Iya, mantap banget. Mantap. Andi hari emang Ini nggak tahu deh. Gue tanya sih dulu nggak sorry. mana? Lembaga, jadi bukan pada nama
masing-masing kuasa yang kedua belah pihak adil berposisi. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023. Ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 garing PDTK garing 2023 garing Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tertanggung dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah ada beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Zaituddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjat HIR beralamat di Haji Naman garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 garing SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar HIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep
Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, analis hukum, ahli muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam. 8. Irman Hafid, tenaga substansi pada aspek koordinasi penegakan hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Nasisi Kepulauan Esaimu selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Dewan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan ini. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445 PDPG 2023 PN Jakarta Pusat juga dinyatakan tergugat. Silakan penggugat dan tergugat.
sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan hasil surat gugatan, hasil surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari besar. Referensi nomor 1 dengan Pak Ali satu ya. Saya kita bukan juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Dari debat boleh melihat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan.
Ice-nya ada nggak? Kopinya, kopi. Lagi besar. Tidak sama ya. Sini balik. Bagus. Sudah Pak? Merah dulu. Lu kemana? Ini sini balik. Jo, ngerti. Mantap banget. Mantap. Terus. Pandi hari ini emang. Ini nggak tahu deh. Fotonya sini dulu. Sorry. Kan? Ada tesnya. Memang sudah ada. Jadi bukan pada nama aku. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak itu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTB 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PDTB Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya pasal 321 dan 272 RB hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan.
ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini berikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Putra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Hari Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 Garing SKK PH Garing SYII garis datar APG Garing LBH garis datar KIR Garing A Garing Romawi 7 Garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Bepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Habib, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bersingkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445 garing PD.E garing 2023 garing PN Jakarta Pusat
yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445 PL3 2023 PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasisi Kepulauan SIMU selaku Hakim Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Komite Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH, dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDTG 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDTG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Yang hadir hari ini intervensi nomor 1 tapi mau seperti dengan Pak Amin satu ya. Oke, kalau itu bisa puasa. Saya kira bukan juga boleh surat puasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah
dan ini perlu dibaca. Jangan dilengkapi ya. Ada ini. Ayo lalu Muhammad Rasulullah. Dari tempat boleh beli atau mau? Ini ada ya. Puasa pembulan. Silakan dari terpusat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya. Hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasa dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan kalau menanggapi ini yang silakan mengambil ID-nya ada nggak? Kopinya ada kopi. Lagi besar. Bila sama ya. Sini balik. Bagus. Sudah Pak? Lu kemana? Ini sebalik. Jo, ngerti. Mantap banget. Mantap. Andi hari ini emang Ini nggak tahu deh. Gue tanya sini dulu. Sorry. mana? Mengambil lembaga, jadi bukan nama aku.
Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir kuasa. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya surat tersebut telah diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDTK/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan pun belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari yang tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Oke. Tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 011 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salim Nur Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Panardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniadi, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LPH Darjata KIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 SKK PH garing SYII garis datar APG garing LPH garis datar KHIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RT 2 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota 10110
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabag Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Pepari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Firman Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 TP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Ignatius Ika Purwanto SIMU selaku Wakil Ketua Majelis, Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445 PDPI 2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para pihak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap perkara ini. Dan dengan dibacakannya pertemuan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan.
PDDG 2023 kirim Jakarta Pusat dinyatakan silakan pembuka dan bisa dibuat dari tulisan. Kemudian pada barang pihak dari ini adalah sidang pertama dalam perkara nomor 445 PDDG 2023 Jakarta Pusat. Karena ini sidang pertama, maka pertama kali penggugat yang hadir kuasa hukum ya. Oke. Pada sidang pertama tentunya kewajiban dari penggugat adalah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan dokumen-dokumen terkait kuasa. Silakan. Silakan. Yang hadir hari bisa. Referensi nomor 1 tapi dengan Pak Amin 13. Surat kuasa dari terbuka juga boleh surat kuasa dari yang ada Bapak. Coba Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dan saya sumpah. Ada ini Pak. Muhammad Ali Saifuddin. Dari tempat boleh melihat.
kuasa penggugat. Silakan dari tergugat sekarang. Seluruhnya hadir 1 sampai 8 ya, hadir semua. Baik. Pribadi Bapak Dr. Muhammad bukan menteri ya, tapi sebagai lembaga memberi kuasanya dalam bentuk lembaga ya, bukan kuasa pribadi ya. Silakan menanggapi ini yang ada. Silakan mengambil. Kopinya ada nggak? Kopinya ada, kopinya. Sama ya. Bisa balik. Bagus. Silakan. Pengen balik. Yuk, ngerti. Mantap banget. Mantap. Pandi hari ini emang Nggak tahu deh. Gue tanya sih dulu nih, sorry. mana? Memanggil lembaga, jadi bukan pada nama perusahaan. Ya, jadi ini para pihak dan demikian terlepas dari alasan masing-masing kuasa yang kedua belah pihak hadir kuasa. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim telah menerima disposisi surat ya, tertanggal 18 Juli 2023 ada surat yang disampaikan oleh kuasa penggugat ya, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim perkara nomor 445 PDTB 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan pencabutan gugatan. Ya, yang pada intinya
surat tersebut telah diterima dalam register surat maksud pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445/PDT/2023 Jakarta Pusat atas permintaan klien. Apakah benar demikian? Benar ya? Baik. Kalau begitu, karena permohonan pencabutan ini diajukan sebelum agenda jawaban banyak gugatan belum, ya, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya pasal 321 dan 272 RT, hal tersebut dimungkinkan tanpa perlu dimintai persetujuan dari pihak tergugat. Ya. Untuk itu selanjutnya, atas dasar permohonan dari penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membacakan penetapan. Oke. Saya bacakan penetapan pada pokoknya ya. Untuk gugatan tidak bisa bacakan. Ya, tapi tercantum dalam penetapan ini. Setelah penetapan ini nanti diucapkan, para pihak tentunya silakan kalau membutuhkan atau mengendaki salinan penetapan tersebut bisa diambil pada hari ini juga silakan nanti diurus ya. Tapi kalau membutuhkan waktu pencetakan yang sudah beberapa hari ya. Tapi yang jelas hari ini sudah bisa selesai. Penetapan nomor 445 PDTK 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara Abdul Salam R. Panji Gumilang sebagai pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun beralamat di RT 1 RW 017 Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Effendi, sarjana hukum magister hukum, M. Ali Saifuddin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Salindro Adianto, SH, MH, Salipin, SH, Sutardi, SH, MH, Heru Iskandar, SH, MH, Wanardani, SH, Suirman, SH, Ibra Kurniaji, SH, Selamat Khairun, SH, MH, dan Dasyat Muslihat, SH. Kesemuanya adalah pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum HADI Indonesia Raya dalam kurung LBH Darjat HIR beralamat di Haji Naman Garing Swakarya 3 nomor 3 RT 011 RW 003 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 SKK PH garing SYII garis datar APG garing LBH garis datar HIR garing A garing Romawi 7 garing 2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai penggugat melawan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmudin SHSU MIP beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 15 RW 2 RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat daerah khusus ibu kota 10110 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 2. Desi Meutia Firdaus, Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 3. Emir Ardiansyah, Kabak Administrasi pada Setdep Hipkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. 4. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 5. Mega Puspita Agus Putri, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam. 6. Pris Vicky Depari, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 7. Linggang Bima Pradana, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. 8. Irwan Hafid, Tenaga Substansi pada Asdep Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam.
yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftar tanggal 28 Juli 2023 di bawah nomor register 1663 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar penggugat dan tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada sisi yang ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa kuasa penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 18 Juli 2023 hal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 445-PD-E-2023-PN Jakarta Pusat yang diterima dalam register surat masuk pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 8986 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya hendak menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 445-PD-2023-PN Jakarta Pusat atas permintaan klien. Menimbang bahwa untuk persingkat uraian penetapan perkara ini, substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan perlu dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapannya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya bermaksud mencabut gugatannya. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat sebelum sidang digantikan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa maksud penggugat tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilakukan dengan bacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 271, 272 LP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan menetapkan 1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami. Nasib Kepulauan Saya Ibu selaku Wakil Ketua Majelis Teguh Santoso Sarjana Hukum dan Tony Irwan Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota. Penetapan tersebut dicapai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti, Nani Rosida SMH dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat ya. Dengan dibacakannya pertemuan ini, maka perkara nomor 445/2023 yang Jakarta Pusat secara dicabut. Dan untuk itu, para tidak tentunya sudah memahami apa yang menjadi hak masing-masing terhadap penetapan itu. Dan dengan dibacakannya penetapan ini, maka sidang perkara ini selesai dan dinyatakan. Perdata nomor 445 PDTG 2023 PN Jakarta